Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area hutan Cikawung, hutan kayu putih Cikawung. Dan saya akan bersilaturahmi lagi ke rumahnya De Arya, anak asuh yang sejak dari balita, malah dari hamil juga, dari lahir juga itu sudah diasuh sama wewe gombel, kuntilanak, genderuwo, dan sosok setan atau sosok hantu yang badannya manusia tapi kepalanya kambing, teman-teman. Saya akan melihat reaksi De Arya ketika mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, karena beliau sering bermain dengan makhluk halus. Gimana sih reaksinya ketika mendengar bacaan ayat suci Al-Quran tersebut? Apakah merasakan sesuatu, merasakan perbedaan atau gimana, atau makhluk halusnya pada kabur? Kita lihat aja deh reaksi De Arya seperti apa ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Ikutin terus perjalanan saya menuju lokasi rumahnya De Arya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan untuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah ya teman-teman. Dan saya ingatkan, yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini, tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita, atas tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, seperti inilah teman-teman luasnya area perhutanan atau perhutani hutan kayu putih Cikawung ini teman-teman, kayak gini. Dan ini untuk menuju rumahnya De Arya ini ke arah sini teman-teman. Dan jalannya sendiri ketika musim kemarau kayak gini enak, bisa dilalui kendaraan baik roda 2 dan juga roda 4. Namun ketika musim penghujan, wah udah, ini roda 2 aja susah banget jalannya ke sini karena ini jalannya jalan setapak, masih tanah ya teman-teman. Dan itu terdapat beberapa gubuk atau saung milik para petani yang menggarap sawah di sekitaran area sini ya teman-teman. Itu ada kendaraan motor ke sini. Kita akan coba membacakan lantunan ayat-ayat Al-Quran di depan De Arya. Gimana sih reaksi De Arya ketika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran tersebut? Ini anginnya besar banget nih teman-teman. Mohon maaf apabila masuk ke dalam rekaman videonya ya. Ini berada kita di dataran rendah banget nih, rata. Cuacanya juga panasnya, waduh, minta ampun. Saya mah yang tidak terbiasa, karena terbiasa hidup di pegunungan, ke dataran rendah kayak gini. Wah, ini dari tadi udah kering banget nih tenggorokan teman-teman. Ibu, permisi, numpang lewat Bu ya. Ya, Pak. Siapa? Ini ada siapa nih? udah bosan. Udah bosan. Udah jangan disebutin katanya namanya tuh. Udah nggak asing lagi. Itu areanya ada teman-teman. Nanti saya istirahat dulu ya. Pengen minum dulu nih, tenggorokan kering teman-teman. Nanti kita lanjut ngobrol sama Arya, sama orang tuanya terutama. Izin dulu, jangan asal main bacakan ayat Al-Quran aja. Nanti takutnya marah atau gimana, kesinggung atau gimana ya teman-teman. Nah ini di area ini kebetulan ada Pak Jaja juga ya, orang tua dari De Arya. Ini saya sebelum ke De Arya pengen ngobrol dulu sama Pak Jaja nih, Pak Jaja. Iya. Karena banyak banget yang komentar di video-video sebelumnya, katanya itu Bang kasihan, harus diruqyah lah, harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran lah supaya anaknya tidak sering main sama sosok makhluk halus, wewe gombel, genderuwo, kuntilanak, pocong, terus setan yang berkepala kambing.
badannya manusia, kasihan nanti besarnya bakal gini ada efeknya gitu. Itu gimana sih Pak pendapat Bapak tuh kalau misalkan saya izin dulu ya, ini pengen bacain ayat-ayat Al-Qur'an, mencoba ke De Arya, gimana tuh Pak? Kalau menurut Bapak nih boleh atau tidak gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi kalau memang itu bagus ya nggak apa-apa gitu kan. Sekalian kayak saya juga kan pengen tahu nanti apa hasilnya tuh seperti apa. Kalau di rumah sendiri Pak gimana, kalau misalkan di rumah nih Arya ini, De Arya ketika mendengar mungkin dari speaker masjid lah, kalau di sini ya ada speaker masjid, mendengar sholawatan, terus ada yang dikir, ada yang baca Al-Quran, gimana tuh Pak reaksinya biasanya gitu? Kalau reaksinya sih biasanya kan kalau ada apa lantunan-lantunan ayat suci gitu kan, dia seolah-olah tuh kayak main gitu kan, terus pengennya tuh tidur. Nah itu kalau pas lagi posisi maghrib punya. Tapi kalau misalkan sudah lepas maghrib, dia baru mulai kayak aktivitas seperti anak apa pada umumnya gitu. Pada seperti biasa lagi. Tapi kalau pas mau mendekati ke maghrib itu suka ngantuk, malas mungkin anaknya atau gimana? Malas gitu kan, suka pengen tidur apa segala macam gitu kan. Tapi itu Pak kira-kira menurut Bapak nih aman nggak buat si anaknya gitu? Ya kayaknya sih antara aman nggak aman juga gitu. Maksudnya karena gimana? memang udah nggak lazim juga anak seusia Arya itu kan suka komunikasi, suka main sama makhluk halus lah gitu. Terkadang juga kalau misalkan posisi dia padahal nggak bisa ngaji, tapi sesaat kalau misalkan ini dia spontan dia bisa ngaji gitu kan. Maksudnya gimana tuh Pak? Nggak bisa ngaji tapi spontan bisa ngaji, maksudnya gimana? Ini kalau misalkan dia tuh habis main, nah terus kalau ada yang pas membacanya itu salah gitu kan, sama dia dibenerin seperti kayak kursi gitu. Dia tuh udah seolah-olah hafal padahal dia nggak bisa gitu kalau untuk ngaji, seperti jangankan ini untuk huruf alif batas sajimnya aja tuh dia nggak bisa gitu kan. Tapi kalau untuk ayat kursi dia kok lancar gitu. Itu nggak ngerti juga itu dari mana dia tuh bisa asalnya. Apakah mungkin dari khodam itu, dari khodam titipan ya itu kan kalau dari segi apa, dari orang tua itu kan dari khodamnya itu masuk, maka dia bisa gitu kan, bisa ngaji. Tapi kalau khodamnya itu nggak ada, dia ditanya lagi, jangankan surat apa, jangankan ayat kursi, untuk Al-Ikhlas ataupun Al-Fatihah aja dia terkadang suka salah gitu. Tapi mungkin lagi namanya juga anak kecil masih tahap belajar, namanya kedepannya pasti bisa ya Pak ya? Iya insya Allah bisa gitu. Oke, ini kita langsung ke De Arya nih. De Arya, ini kakak nih pengen ini, kan banyak banget nih yang bilang katanya coba dibacakan ayat-ayat Al-Quran di depan De Arya. De Arya keberatan nggak? Keberatan nggak? Keberatan nggak ya? Boleh. Oke, De Arya agak munduran deh, dikit deh. Kita munduran di sana aja sambil selonjoran atau gimana, santai aja, santai. Nah gitu. Oke teman-teman, sesuai permintaan banyak banget kan yang komentar gimana sih reaksi De Arya yang suka bermain dengan makhluk halus ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran. Gimana reaksinya? Apakah teman-teman makhluk halusnya marah atau gimana? Kita lihat aja ya teman-teman. Oke De Arya ya, gak apa-apa ya Pak, gak apa-apa kan? Oke, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul adhim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana wa la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali ya fattahu ya ali. Shadaqallahu aladzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Itu gimana Pak? Itu aman kayak gini? Ya, aman nanti dulu. Gimana? Coba sama si Bapak nah, yang udah biasa mungkin ngadapinya. Udah Pak? Udah. Aman? Nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa? Nggak takutnya saya disalahin atau gimana gitu? Enggak, ini memang apa posisinya ini kan terbukti bahwasanya dia tuh ada apa salah satu kodamnya gitu kan, itu menunjukkan bahwasanya dia tuh kayak ngerasa terancam, terus juga kan dia ngerasa kurang nyaman juga. Nah di situ nanti apa kayak seperti tadi itu kan dia tuh ngerasa terancam, cuman dia nggak bisa banyak berbuat apa-apa gitu. Terlihat bahwasanya dia tuh pegang kuping, dia tuh merasa kesakitan juga. Nah itu udah jelas adanya beberapa apa dari godaan jin-jin kafir itu kan yang mengganggu di area sendiri gitu kan. Bukan berarti apakah wewe gombel tersebut, kuntilanak tersebut atau apa siapa tadi teh? Pak D itu genderuwo. Pak D ya itu bisa jadi karena kan memang sejatinya mereka itu kan memang makhluk halus juga gitu kan. Tapi nggak bakal ada efek sampingnya gitu setelah tadi seperti tadi gitu Pak. Tadi kan kayak seperti melotot terus ada gerakan-gerakan tangan, itu maksudnya gimana sih Pak tuh? Sebenarnya tuh pergi, dia tuh apa nyuruh pergi gitu kan, udah gitu kan. Oh jadi maksudnya isyarat ke saya udah suruh pergi. Cuman saya yang nggak ngerti. Katanya itu kan udah gitu kan, udah nggak usah diganggu gitu kan, kalau memang mau komunikasi gitu di situ. Jadi intinya pada ini mungkin gini ya Pak ya. Kalau kamu pengen datang ke sini ke saya maksudnya, kalau pengen ngobrol ya udah ngobrol aja, jangan sampai ada hal-hal lain gitu. Tahu itu ke sayanya gimana Pak? Nantinya ada apakah ngikutin ke saya atau gimana gitu? Oh enggak, ini kan karena posisinya itu kan memang kayak pada juga kan tahu posisinya, cuman ingin tahu bahwasanya ini kan anak bener enggak gitu kan, ada kayak semacam anak indigo lah gitu kan, anak diganggu sama apa beberapa makhluk halus, dan itu terbukti dari di lantunan apa ayat-ayat suci itu kayak Arya itu kan ngerasa keganggu di situ. Tapi selebihnya itu kan kalau untuk ke Akang sendiri insya Allah nggak apa-apa. Aman. Kalau tadi itu sampai Bapak yang ngebenerin itu dibacakan apa atau jampe-jampe atau ada rahasia itu mungkin? Nah itu memang ada rahasia. Nah itu dibacain doa gitu kan biar apa dia tuh kembali normal lagi. Memang kalau kasusnya Arya itu bukan sekali dua kali ini. Berarti sering kalau kayak gini tuh mendengar ada yang baca ayat kursi Al-Quran. Bahkan kalau apa ada yang lain juga, ada yang baca ayat kursi nih, misalkan salah sama dia dibenerin. Gitu. Nah, itu kan kalau misalkan biasa baca ayat kursi bisa enggak gitu kan, tapi kalau pas memang ada Pade, nah itu kata Pade gini gitu kan. Gitu. Nah coba gini Arya, coba sini. Oke, boleh di sini aja, di sana aja. Di sana aja duduk. Gimana? Kamu apa? Kata Pade itu baca ayat kursi, kamu tahu nggak?
Nggak tahu. Coba minta tolong sama Pade dibisikin biar kamu bisa baca ayat kursi. Mau nggak Padenya dipanggil? Panggil. Nanti kamu baca ayat kursi bisa? Oke, sok, boleh. Coba. Panggil Padenya tuh. Panggil Padenya. Panggil Padenya. Sok, teriak aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Jangan malu-malu. Sok, nggak usah malu-malu. Jangan malu-malu. Pade! Terus. Sana dulu sebentar. Nah, coba suruh Pade bisikin sama kamu. Coba kamu baca ayat kursinya gimana coba. Nah, Oh iya. Sok, dibaca deh. coba bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. La taqdumu sinatu wa la nahum. Tafalnahu lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yasqundahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oh gitu. Berarti kalau mungkin sosok Pade itu bukan genderuwo kali Pak ya? Sosok jin Islam atau gimana? Ya itu kan yang namanya sosok jin itu dia bisa apa? Seperti kita. Cuman hanya saja kalau yang namanya jin itu kan dia takut sama orang yang bener-bener apa? Bener-bener gimana ya? Ibadahnya tuh bagus. Karena gini, ada banyak orang yang apa ahli maksiat dia membacakan lantunan ayat suci itu bukannya malah takut, malah ditertawakan sebenarnya karena mereka itu ahlinya. Yang di situ kan mereka itu kan ahlinya apa yang namanya agama. Kalau kita manusia sebenarnya dari ngukur masalah ilmu agama itu kalah sebenarnya. Oh gitu. Hanya saja patokan dari seperti kayak Akang yang baca yang gemar seperti puasa apa nah itu akan terasa. Tapi kalau kayak kita yang biasanya itu seperti maksiat, suka berbohong, kita bacakan juga mereka lebih tahu. Gitu, jadi ini kamu mah orang tukang maksiat kok bacaan di depan saya gitu. Nah, itu kamu sama saja sama saya gitu. Apa bedanya mungkin gitu. Ya. Oke Pak, saya izin ke Arya dulu ya. Di Arya tadi waktu kakak bacakan ayat-ayat Al-Quran tuh yang di Arya rasakan gimana sih di Arya sayang? Ya panas. Panas gimana? Itu yang masuk tuh siapa? Sosok siapa yang masuk? Pade. Pade. Cuman balik lagi. Terus siapa lagi? Ya udah. Udah. Maksudnya nyuruh pergi tuh gimana? Maksudnya tujuannya tuh? Nyuruh pergi tuh kayak gini. Kalau pergi. Gitu. Kalau De Arya itu kalau misalkan gak dibisikin Pak De ayat kursi hafal nggak? Enggak. Huruf hijaiyah hafal nggak? Nggak hafal. Nggak hafal sama sekali. Nah, jadi itu suatu keanehan juga ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan apa ya, si Pak De itu bagus mendidik, mungkin mendidik kalau misalkan sering bergaul dengan si Pak De akan bagus juga ya, asal didikannya seperti bacaan-bacaan ayat Al-Quran, surat-surat pendek gitu mungkin ya. Iya. Tapi kalau misalkan yang wewe gombel itu gimana Pak? Nah itu ya terkadang. Wewe di sini Pak, di sini. Iya. Gimana tuh Pak? Kalau dari segi masalah wewe gombel itu kan memang dia tuh lebih cenderung kayak ngajarin dia itu tentang sifat keibuan, makanya itu kadang suka apa kayak masak apa gitu di situ. Kalau wewe gombel mah. Iya. Kalau si Wabendot? Kalau Wabendot memang dia tuh yang biasa ngejaga lingkungan. Kalau di sininya mas sapamnya lah. Security. Security. Jadi gimana kalau si Wabendot teh? Jadi kalau si Wabendot ngajarin apa Pak? Kalau Wabendot biasanya suka ngajak main, dia tuh kan suka apa ngajarin kayak Arya tuh tentang kayak bercocok tanam apa gitu. Memang sudah diajarin. Makanya yang di sini tuh kan kayak padinya itu kan udah biarin, nggak apa-apa, cukup dipisahin aja itu jadi juga. Oh gitu. Oke, siap. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Iya siap. Atas ininya di Arya, terima kasih ya. Maaf ya tadi. Ya, ini mah cuma kita kan namanya juga percobaan sesuai permintaan para penonton ya Pak ya, pengennya gitu ya kita coba gitu, biar nggak penasaran, biar nggak istilahnya komentar inilah komentar itu komentar yang negatif. Kalau kita udah dicoba ya seperti inilah buktinya gitu. Kenyataannya seperti kayak gini gitu ya, namanya juga bergaul dengan makhluk halus dari kecil ya Pak ya, dari balita, malahan mah nggak hamil dulu ini mah ya langsung lahiran gitu. Dari nih buat aja nih dibawa ya. Ya sama-sama. Oke, nanti belajar ngaji ada ya.
Biar pinter. Nah itu tadi teman-teman reaksi De Arya ketika mendengar lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itulah reaksinya yang sesuai permintaan teman-teman inginkan. Namun kata bapaknya itu juga dijelaskan bahwasanya Arya ini kalau sama si Pak D itu suka diajarkan ayat-ayat suci seperti baca ayat kursi. Kalau misalkan dibisikin sama si Pak D, si genderuwo tersebut itu bisa baca ayat kursi ya. Cuman kalau misalkan nggak ada dibisikin si Pak D, huruf hijaiyah juga dia nggak ngerti, nggak paham. Tapi yang Wewe Gombel, si Bibi ya namanya, si Bibi itu juga ngajarin ke ibu-ibuan, nama juga Wewe Gombel kan wanita, jadi diajarin masak, diajarin ini, diajarin itu. Dan untuk Wabenot ya, Wabenot itu ngajarin keamanan karena dia itu security-nya di sini, hantunya security di sini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.